Shalom jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali pada hari ini dalam ibadah online Persekutuan Doa Silo Ministry. Saya percaya jemaat Tuhan senantiasa dalam perlindungan Tuhan dan selalu diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, dan mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami. Biarlah ibadah kami ini senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah ibadah ini hanya jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita mau bersatu hati, kita mau memuji dan menyembah Tuhan dengan satu pujian Bapa yang kekal. Kiranya pujian ini senantiasa menguatkan, memulihkan, dan menjadikan kita semakin merindukan kasih Tuhan dalam hidup kita. Pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan
Oh, haleluya. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersatu hati, kita mau berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami ingin menyiapkan hati kami ya Tuhan untuk belajar firman-Mu, agar kami dapat bertumbuh dan melakukan firman-Mu. Tuntun kami ya Roh Kudus pada hari ini. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Selamat berjumpa dalam ibadah online Silo Ministry pada malam hari ini. Saya percaya saudara yang menyaksikan siaran ini, saudara adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang dipulihkan oleh Tuhan, dan orang-orang yang memiliki rasa bahagia dan ketergantungan dengan Tuhan. Dan hari ini judul khotbah saya adalah Yesus adalah jaminan. Yesus adalah jaminan. Saya ambil dari Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau saya boleh jujur, tidak bisa dipungkiri keadaan saat ini, khususnya dunia dan termasuk Indonesia, oleh karena dilanda oleh wabah COVID-19 ini, di mana virus corona ini sungguh-sungguh menyita perhatian dunia, perhatian kita semua. Dan akibat dari COVID-19 ini, banyak sekali dampaknya. Dari sisi ekonomi, dari sisi aktivitas, dari sisi pekerjaan, dari sisi studi, dari sisi ibadah, dari sisi kesehatan. Semua melanda apa yang terjadi di dalam krisis ini, saudara. Dan saudara suka atau tidak suka, ketika virus ini terus bergerak, menggerogoti rasa kekhawatiran yang ada pada saudara. Dan itu suka atau tidak suka itu pasti terjadi dalam hidup saudara. Dan itu juga yang baru saya alami. Beberapa hari yang lewat, tepatnya hari Selasa, saudara, yang lewat, saya memeriksakan diri, saudara, bersama teman-teman saya, ke salah satu rumah sakit pemerintah untuk tes rapid, saudara, rapid test, untuk melihat apakah kita terjangkiti oleh virus corona atau tidak. Kenapa saya melakukan tes tersebut? Karena salah satu teman saya
satu ruangan di tempat kerja saya positif, saudara. Dan jarak meja dia dengan saya berinteraksi itu sangat dekat sekali karena satu ruangan. Saudara, ketika malamnya, Senin malam sebelum Selasa saya diperiksa, hampir saya tidak bisa tidur. 3 jam, kurang lebih hanya 3 jam saya tidur. Karena saudara, pikiran saya, saya masih ada tanggung jawab dengan anak istri saya. Saya masih ada persoalan yang harus saya selesaikan. Bagaimana dengan jemaat-jemaat yang minta dukungan, yang masih memerlukan dukungan, sokongan, doa, perhatian. Itu yang mengelanda pikiran saya, kekhawatiran saya. Dan saudara, terus terang saja, hanya ada satu nama yang memberikan suatu jaminan supaya kekhawatiran yang ada di pikiran saya, yang ada berkecamuk dalam hati saya, itu keluar. Tidak ada lain, hanya satu nama, Yesus. Jadi di saat saya berbaring Senin malam, karena besoknya saya harus di rapid test, saudara, saya cuma hanya bisa Yesus, Yesus, Yesus. Berulang-ulang kali saya sebut nama itu, itulah yang membuat hati saya damai sejahtera. Saya kuat. Bangun pagi, saudara, setelah itu saya harus kurang lebih jam 8 saya sudah berangkat sampai tiba di rumah sakit. Dan siang harinya, saudara, saya mendapat SMS dari teman saya bahwa semua yang kami periksa hari itu adalah negatif, termasuk saya. Hanya satu teman saya yang positif yang terdahulu. Jemaat yang dikasih Tuhan, yang membuat saya lega, yang membuat saya strong, yang membuat saya kuat, hanya Yesus. Alkitab menulis di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itulah satu nama yang ajaib. Nama yang memberikan jaminan. Nama yang memberikan keselamatan. Karena tidak ada nama selain daripada nama Yesus yang memberikan. Itulah yang memberikan kekuatan ketika kekhawatiran itu melanda diri saya. Dan juga mungkin melanda diri saudara. Saya teringat ketika pertama kali istri saya akan melahirkan di salah satu rumah sakit swasta, saudara. Dan terus terang sebagai seorang suami, saya merasa ada sesuatu yang mengkhawatirkan bagaimana proses persalinan dari istri saya. Hati saya, saudara, benar-benar berdegup kencang, saudara. Bolak-balik, saudara, bolak-balik. Rasa kekhawatiran itu ada. Tapi ada yang memberikan satu jaminan, yaitu Yesus. Nama itulah yang memberikan jaminan. Sehingga ketika saya mendengar kabar istri saya selamat untuk melahirkan, itu semuanya karena anugerah Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini pun saya ingin sampaikan, Yesus itu adalah jaminan. Dia akan memberikan jaminan buat saudara dan saya. Yesus itu yang berjanji, menyatakan bahwa Dia adalah jaminan untuk mengusir rasa kekhawatiran, untuk mengusir rasa ketakutan dalam hidup kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana supaya kita memiliki jaminan daripada Tuhan? Yang pertama, saudara, berlari kepada pribadi yang memberikan jaminan. Apa pribadi yang memberi jaminan? Siapa itu? Tuhan. Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Saudara, kita perlu, sangat perlu, saudara, berlari aktif mendatangi suatu pribadi yang kudus, pribadi yang benar, yang memberikan jaminan buat keselamatan hidup kita. Untuk mengusir kekhawatiran kita, untuk mengusir ketakutan kita. Tidak ada lain, hanya Yesus. Kita harus berlari. Ketika orang berlari, saudara, dia harus fokus ke depan.
Saya pernah lihat beberapa teman saya waktu masa kecil, ketika kami lagi mengejar layang-layang, kami berlari mengejar layang-layang. Tapi kami tidak fokus, saudara, kepada jalan kami berlari. Kami fokus ke atas melihat layang-layang itu. Apa yang terjadi, saudara? Ada saja kejadian. Jatuhlah, macam-macam, saudara. Karena fokus kami kepada layang, bukan kepada kami. Fokus kami ke depan, kemana kami berlari. Hari ini pun kalau saudara yang fokus berlari kepada Tuhan, maka saudara akan mendapatkan jaminan daripada Tuhan. Suatu hari ketika ada seorang saudara yang 38 tahun saudara menderita lumpuh, saudara. Dan dia sudah lama sekali menanti saudara di sebuah kolam Bethesda yang memiliki bilik serambinya ada 5, saudara. Dan pada saat itu ketika serambi-serambi itu, saudara, banyak orang-orang yang sakit, saudara, berbaring di situ. Ada orang timpang, ada orang lumpuh, ada orang-orang yang sakit apapun juga, saudara, menunggu goncangan air kolam tersebut. Karena sewaktu-waktu malaikat Tuhan datang turun kepada kolam tersebut, dan siapa yang turun yang pertama, itulah yang disembuhkan. Saya bacakan firman Tuhannya. Yohanes 5 ayat 3 dan 4. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Orang itu, saudara, 38 tahun, fokusnya hanya goncangan air. Dan ketika dia lumpuh, dia mencoba untuk berjalan ke sana, sudah orang lain keduluan. Sehingga penantian dia sia-sia. Tahun demi tahun dia berusaha sia-sia karena dia fokusnya kepada air kolam yang bergerak itu, saudara, yang mengguncang air tersebut. Itu fokusnya. Tapi ketika fokusnya beralih kepada Yesus, apa yang Yesus katakan? Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan seketika itu juga 38 tahun orang lumpuh bisa berjalan, saudara, karena fokusnya kepada Yesus. Saya tidak tahu apa masalah saudara. Bagaimana keadaan saudara? Apakah saudara mengalami kesusahan dalam ekonomi? Apakah saudara mengalami kesulitan dalam kesehatan? Apakah saudara mengalami kegoncangan dalam setiap usaha saudara? Apakah saudara masih bingung akan masa depan saudara? Atau suatu saat saudara memiliki suatu pergumulan yang berat yang belum ada jawaban. Tapi percayalah, kalau fokus saudara kepada Tuhan Yesus, maka dia akan memberikan jaminan. Tidak akan pernah sekali-kali orang yang bersandar kepada Tuhan tidak diberikan Tuhan yang terbaik. Pasti yang terbaik yang Tuhan berikan. Yang kedua, saudara, bagaimana supaya kita mendapatkan jaminan daripada Yesus? Adalah penuh rasa khawatir itu. Saya bacakan ayatnya, saudara. Matius 6 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Saudara, Tuhan mengingatkan kita. Apa yang perlu kita khawatirkan? Soal makan? Soal minum? Soal pakaian? Soal pekerjaan? Soal jodoh? Soal masa depan? Saudara, tidak perlu dikhawatirkan. Karena Tuhan menciptakan saudara dan saya itu menurut gambar dan rupa Allah. Berarti ada otoritas, ada kekuasaan Tuhan, itu sudah tercopy paste dalam hidup kita. Kalau kita ciptaan Tuhan, maka percayalah Tuhan itu pasti bertanggung jawab atas hidup kita. Hanya saja jangan sampai kita, saudara, mengeksplor rasa khawatir kita, menjajakan rasa khawatir kita dengan menyampaikan kepada orang lain. Aku nih begini, aku begitu, curhat kepada orang ini. Itu saudara mengeksplor rasa, tetapi khawatir itu penuh
caranya apa? Saudara, datang kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang memberikan jaminan, keselamatan, kekuatan, pertolongan, kesembuhan, berkat. Itu pasti Tuhan berikan. Nggak ada lain, kita perlu datang kepada Tuhan. Untuk bisa membunuh rasa khawatir itu, datang kepada Tuhan. Saya ingat ketika ada seorang buta di salah satu kota di dekat Yeriho. Pada saat itu ketika Yesus berjalan, orang buta itu berkata, "Yesus, anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi tahukah saudara? Dan pada saat itu orang-orang yang di sekitarnya menegur dia, "Shh, diam." Tetapi semakin orang menegur dia, diam, semakin keras dia berkata dan berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Alkitab menulis di dalam Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Orang buta itu pun diselamatkan. Dia bisa melihat karena dia datang kepada Yesus. Saudara, Yesus itu adalah jaminan. Saya baru ini saudara mendapat kabar dari teman saya di kantor. Dan biasanya kalau lebaran kami selalu mendapat saudara yang namanya THR. Itu nambah-nambah uang, bayar SPP, uang kuliah anak saya ataupun keperluan yang lainnya. Tapi ketika saya mendengar kabar bahwa itu kami tidak mendapat karena ada COVID-19 ini. Dan saya sungguh menghargai apa yang diatur oleh pemerintah, saya menghargai. Dan saya tetap mengucap syukur walaupun keadaan seperti ini, ada usaha dari istri saya juga saat ini saudara agak sedikit tidak bisa bergerak karena suasana COVID-19 ini. Dan apa yang kami nikmati adalah hanya cukup makan gaji saja. Itu yang saya lakukan selama saudara virus corona ini. Tapi tahukah saudara, ketika saya datang kepada Tuhan, maka saya percaya jaminan kepada Tuhan itu ada. Pasti terjadi. Tiba-tiba saudara, saya mendapat kabar dari salah satu teman saya. Dan dia, saudara, memberikan informasi bahwa saya akan mendapat rezeki yang cukup banyak atas saudara ya, atas sesuatu pekerjaan yang pernah saya lakukan dulu. Dan akhirnya saya mendapatkannya saudara. Bahkan baru-baru ini saudara, saya juga kaget. Ada orang yang berkonsultasi dengan saya yang orangnya tidak saya kenal, tapi orang itu ada dari Surabaya. Ketika saya memberikan advice, saudara, nasihat begini, dia bilang, "Saya perlu penasehat hukum. Bisa enggak tunjukkan penasehat hukum?" Saya bilang bisa, tapi katanya penasehat hukum itu sebagai pegangan dia. Nah, ketika dia pegangan dia, tetapi dia tetap meminta advice, ya otomatis saya tunjuk anak saya sebagai penasihat hukumnya. Dan semua rezeki atau berkat semua dikirim orang ke anak saya. Walaupun saya yang sering memberikan advice. Saudara, jaminan Tuhan itu nyata. Walaupun mungkin keadaan COVID-19 kita pikir ini krisis itu. Tapi ketika kita bersandar kepada Tuhan, saya mengalami semua berkat Tuhan itu tepat waktu. Oleh sebab itu, saudara jangan khawatir. Percaya karena kebaikan-kebaikan Tuhan tidak akan pernah berhenti kalau saudara datang kepada Dia. Karena Yesus adalah jaminan. Dan yang ketiga saudara, bagaimana supaya kita mendapat jaminan daripada Tuhan? Adalah kita harus aktif di dalam bergaul dengan Tuhan. Yang ketiga ini adalah aktif di dalam bergaul dengan Tuhan. Saya bacakan ayatnya demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mencari kerajaan Allah itu dan kebenarannya adalah tindakan aktif. Bukan pasrah, bukan angin-anginan, bukan tergantung mood. Saya saudara bersyukur kepada Tuhan karena saya pernah mendengar khotbah salah satu dari hamba Tuhan yang saya suka dengar khotbahnya. Dia bilang kalau selaku pelayan Tuhan kita tidak boleh mut-mutan, tidak boleh angin-anginan.
Ya, kita harus on fire, saudara, untuk melayani Tuhan. Saya benar-benar tergelitik. Sehingga saya mohon kepada Tuhan supaya saya aktif terus melayani. Dalam kondisi apapun juga saya harus aktif. Dan tahukah saudara, ketika saya mulai menyusun khotbah yang hari ini, saudara, yang saya sampaikan, pada saya menyusun khotbah beberapa hari yang lewat, itu saya dalam kondisi sakit gigi, saudara. Dan terus terang, kalau orang yang sakit gigi nggak akan pernah bisa bikin khotbah, nggak akan bisa. Tapi ketika saya minta datang kepada Tuhan, Tuhan memberikan jaminan, saya diberikan hikmat. Begitu mengalir, saudara, ayat demi ayat, pasal demi pasal, Tuhan taruh ayat itu di dalam hati saya. Karena setiap saya khotbah, itu bukan karena kepintaran saya, bukan karena kelihayan saya, nggak sama sekali tidak. Itu semata-mata karena bimbingan Tuhan. Sehingga setiap apa yang saya susunkan, saya percaya itu semata-mata karena anugerah daripada Tuhan. Alkitab penulis di dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saya percaya saudara, ketika kita saudara aktif bergaul kepada Tuhan, tidak ada kata jenuh untuk melayani Tuhan. Tidak ada kata mut-mutan, tidak ada kata angin-anginan. Kita terus bernyala-nyala roh kita di dalam Tuhan. Kita terus bersemangat di dalam Tuhan. Dan saudara, itu yang harus saudara lakukan. Melayani Tuhan saat ini saudara terbuka lebar. Wah, saudara bisa sampaikan khotbah lewat online. Saudara bisa berdoa secara diam-diam di rumah untuk hamba Tuhan, untuk keluarga ini, untuk saudara ini, untuk orang ini. Itu juga pelayanan. Saudara terbuka. Jadi saudara harus lakukan itu. Ketika saudara lakukan itu, percayalah Yesus itu adalah jaminan buat saudara. Apapun keadaan saudara, Allah kita adalah Allah yang bertanggung jawab. Dia bukan Allah yang mudah-mudahan. Dia adalah Allah yang pasti memberikan jaminan buat saudara. Bergaullah karib dengan Tuhan. Maka segala sesuatu yang terbaik pasti Tuhan berikan. Saudara, saya percaya ada 3 hal. Bagaimana supaya kita memiliki jaminan dari Tuhan untuk mengusir rasa kekhawatiran kita. Yang pertama, berlari kepada pribadi yang memberikan satu jaminan. Siapa itu? Yesus. Yang kedua, bunuh rasa khawatir itu. Datang kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus aktif bergaul karib dengan Tuhan. Saya percaya Yesus adalah jaminan. Apapun keadaanmu saat ini, engkau dalam kondisi lemah, datang kepada Tuhan. Engkau dalam keadaan sakit, datang kepada Tuhan. Engkau yang dalam keadaan depresi, datang kepada Tuhan. Engkau yang hatinya lagi bimbang, galau, datang kepada Tuhan. Engkau yang saat ini goyah, datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus pasti memberikan jaminan kepada saudara. Kejaminan itu hidup di bumi dan hidup yang kekal di surga nanti. Demikian firman yang saya sampaikan dan saya percaya saudara dan saya adalah orang yang sama-sama mendapat berkat yang sama yang datang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan berdoa buat saudara. Sebelum saya tutup ibadah ini, saya akan berdoa buat saudara. Dan percayalah, setiap doa orang benar itu besar kuasanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Jemaatmu yang sudah mendengar ibadah online Shalom Ministry pada malam hari ini adalah orang-orang yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Aku berdoa Tuhan, biar yang mereka yang lemah supaya Tuhan kuatkan. Yang sakit apapun keadaan mereka Tuhan sembuhkan. Yang bertanya-tanya Tuhan akan memberikan jawaban. Yang mereka senantiasa hidup dalam pergumulan, mereka akan keluar diberikan solusi oleh Tuhan. Menaruh hikmat dan pengertian supaya mereka menang. Aku berdoa Tuhan, biar setiap jemaatmu tidak ada pun mengalami hal-hal yang mengecewakan. Tetapi perlindungan, jaminan daripada Yesus itu yang menyertai mereka.
Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan buat setiap kami Tuhan yang saat ini mengalami Tuhan sakit virus corona. Siapapun juga engkau, jemaat ataupun keluarga yang mengalami. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa bilur darah Yesus, engkau disembuhkan di dalam nama Yesus. Biarlah setiap pengobatan yang dilakukan para medis, dokter, perawat, dan semua yang dilakukan itu diberkati oleh Tuhan. Engkau total sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak terima kasih. Aku berdoa buat bangsa Indonesia. Biarlah engkau memulihkan bangsa Indonesia ini dari virus corona ini, dari resesi keuangan ekonomi. Tuhan, engkau campur tangan agar Indonesia tetap baik dan diberkati oleh Tuhan. Berkati presiden, wakil presiden, para menteri, para pejabat Tuhan, yang sampai dari yang tingkat tinggi sampai yang paling bawah diberkati, diberikan hikmat pewahyuan supaya dapat memimpin Indonesia ini dengan baik. Kami menyerahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Aku berdoa buat setiap gereja-gereja, biarlah Tuhan pakai setiap gereja menjadi saluran berkat agar jemaatnya dikuatkan dan orang-orang di sekitarnya juga mendapat berkat yang sama yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, aku menyerahkan sungguh-sungguh Tuhan, setiap hidup kami tetap berkenan kepada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, yang kami naikkan di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik jemaat Tuhan, terima kasih saudara sudah bersama kami dalam ibadah online Shalom Ministry pada malam hari ini. Dan sebelum saya tutup dengan doa berkat, maka izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal pengumuman. Yang pertama, saudara, Shalom Ministry ini bukan gereja, ini hanya persekutuan. Jadi hanya sebagai tandem, partnernya setiap gereja-gereja. Jadi saya mengharapkan dan berharap penuh kepada setiap jemaat di dalam yang tergabung dalam Shalom Ministry, tetap kembali ke gereja masing-masing dan jangan lupa, saudara, sekali lagi jangan lupa ambil bagian melayani dimanapun saudara berada, dimanapun saudara bergereja. Nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup saudara. Dan akhir kata saudara, saya akan akhiri ibadah ini dengan doa berkat agar saudara dan saya dalam satu minggu ini mendapat berkat yang penuh yang datang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Berkat Tuhan, berkat Tuhan, hidup ini harus jadi berkat. Berkat Tuhan, berkat Tuhan, hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Diberkatilah engkau pada saat masuk, diberkatilah pada saat engkau keluar. Engkau akan naik dan tidak pernah turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Apapun yang engkau doakan dan harapkan, percayalah, engkau pasti menerimanya. Karena Tuhan di dalam nama Yesus sangat memperhatikan saudara. Dan akhirnya jemaat, pulanglah, terimalah berkat di dalam nama Allah Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan mengasihi dan memberkati saudara mulai saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara dan saya
didapatkannya setia. Saudara yang sudah menerima berkat ini, mari bersama saya berkata, amin. Berkat Tuhan, berkat Tuhan, hidup ini harus jadi berkat. Berkat